Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliyahu li tarbiyatihi ibadihi wa kashafa lahu riyadul jamali wa zakahu asraruhu anwarihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahdina min dhulumatil wahyi wa akrimna bi nuril 'ilmi wa fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil 'ilm. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul mabudu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waqala Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani fi ayyi makanin turila manatihi wa ana hadir. Waqala Syekh Ahmad Shahidul Waqatajul Arifin radhiyallahu anhu, man hasuna hikmatuhu wajabat karamatuhu lahi anta maksudi wa ridha mabdubi adili mahabbataka wa ma'rifataka amaman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Selawat beserta salam semoga terlimpah curah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu bertatap wajah dengan para jamaah ikhwan semuanya atas izin Allah, keberkatan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, kesempatan dan kesehatan, dan mudah-mudahan kesempatan ini menjadi modal agar kita mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, saya akan mengutip dari kalam seorang soleh, seorang yang soleh. Siapa beliau? Adalah Fudail bin Iyad. Mungkin nanti para mahasiswa atau para adik-adik yang sedang KKN nanti dicari siapa Fudail bin Iyad. Tidak ada di dalam sirahnya. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu annahu qala ja'a rajulun faqala awsani bi syai'in faqala lahu. Ini kata Fudail bin Iyad, ada seseorang datang ya kepada siapa? Kepada Fudail bin Iyad. Untuk apa? Untuk diberikan wasiat, untuk diberikan ilmu. Nah, mungkin ini juga manfaat untuk kita. Ya, wasiat ini manfaat untuk kita. Kata Fudail bin Iyad, infad anil khamsan, jaga olehku 5 hal. Jadi kita sebagai manusia agar mendapat rahmat Allah, agar mendapat keberkahan, maka jaga 5 hal. Apa yang pertama? Anama asobaka min syai'in fakun dalika bi qadaillah. Yang pertama, anama asobaka, sesuatu yang menimpamu, ya, apapun yang menimpa kita, baik itu yang dirasakan kita enak ataupun tidak, yang menyenangkan ataupun tidak, yang membahagiakan ataupun tidak, fakul dalika bi qadaillah. Semua itu terjadi atas ketetapan Allah, atas qada Allah. Jadi tidak ada di dunia ini yang sifatnya kebetulan. Maksudnya kebetulan
orang makan kebenaran, perutnya lagi lapar, ada yang makan. Ya bukan kebetulan, hari itu detik itu Allah menentukan rezekinya yang di situ. Ya, orang bertauhid tidak ada istilah kebetulan. Kebetulan kemarin saya ke sana, bukan kebetulan, itu sudah ada ketetapan yang ditetapkan Allah di qada mubarok jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, sudah ditentukan segalanya. Kita di dunia ini tinggal mengikuti perjalanan yang sudah ditentukan. Jodoh sudah ditentukan. Ya, untung dan rugi seseorang sedang berbisnis sudah ditentukan Allah. Ya, makanya jangan kita menganggap bahwa itu kebetulan. Makanya orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu yakin dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang menimpa kita itu sudah ditetapkan Allah. Hatta tarbaul malamata anil khalqi, sampai segala sesuatu ya tanpa yang menimpa kita anil khalqi dari makhluk. Artinya apa? Ketika kita ada orang yang mencaci, menghina, itu juga sudah ada ketetapannya. Kadang-kadang kita suka sakit ya, kalau ada yang mencaci kita, kita sakit hati. Nah, orang yang sudah dalam dirinya yakin kepada Allah, walaupun dia sakit tapi tidak akan membalasnya. Nah, itu yang sulit. Kenapa? Karena ketika kita ada yang mencaci, yang memaki, itu Allah sedang menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita. Sejauh mana kita mengamalkan ajaran la ilaha illallah kalimat, apakah sudah sampai kepada makom sobat? Karena zikir ini ada makomnya. Ada orang yang zikir di makom tobat, ya. Tobat dari apa? Tobat dari dosa. Dosa yang kecil, dosa yang besar. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, bertaholi dan bertahali itu lebih mulia bertaholi ketimbang bertahali. Paham tuh taholi? Paham tak? Itu kita paham. Apa itu taholi? Apa itu tahali? Apa itu tajalli? Taholi adalah yang bertobat dari dosa-dosa. Itu lebih baik daripada tahali. Tahali itu menghias diri dengan amal soleh. Lebih baik bertobat ketimbang menghias amal soleh. Kenapa? Kita melakukan amal soleh dosanya turun. Kumaha aya untungan. Betul kan? Makanya Thariqah Qadriyah Naksabandiyah Guru Agung Pengrasan apa? Menganjurkan untuk selalu mandi taubat. Mandi karena kita dosa ini banyak. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Mungkin maksiat zahir bisa dirasakan oleh kita seperti dosa-dosa besar. Ya, dosa besar seperti membunuh, zina, khamar dan yang lainnya itu sudah dirasakan. Tapi ada dosa yang samar dalam diri kita. Apa itu dosa yang samar? Ketika kita sholat, ketika kita menghadap Allah, tapi hati kita tidak menghadap Allah. Awal sholat hati ketipasan. Allahu Akbar. Hati nama di pangandaran. Hatinya sedang jalan, hatinya sedang belanja. Cuman itu tidak merasa dosa. Ya, karena kita sudah rajin sholat seakan-akan sudah hebat, sudah suci, padahal diketawain. Yang ini ada cerita dari cerita Mama Holil Bangkalan waktu dia mondok di salah satu pesantren. Ya, Mama Holil santri baru masuk ke pesantren tersebut. Begitu masuk ke masjid, gurunya sedang imamin sholat. Mama Holil Bangkalan Madura malah ketawa-ketawa. Kabayang tuh, guru nak ke sholat, Mama Holil seserian. Akhirnya dipanggil. Siapa tadi yang lagi sholat ketawa-ketawa di belakang? Saya, kata Mama Holil. Ditanya, kenapa kamu? Orang lagi sholat kamu malah ketawa. Kata Mama Holil, ya bukan. Lucu. Sedang sholat tapi hatinya sedang masak. Luas kamu. Santri kene intisam gitu ya. Nah gitu. Karena apa?
sholat awakna hatena teu milu dikir lisanna hatena teu milu maca Quran hatena teu eta teh ngalitur asal kali itu kan kita sedang tidur kan ngomong sendiri tapi gak nyadar. Nah eta teh dosa, makanya la ilaha illallah salah satu cara untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Jadi kutikir teh pandosa moplah dihapus. Nah, yang pertama, apapun yang menimpa kita itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah, dicatat jauh sebelum kita lahir, catatan itu sudah ada. Maka kita harus yakin. Yang kedua, infaq lisanaka, jaga lidahmu. Ini berbahaya lidah ini. Lisan ini berbahaya, apalagi zaman sekarang ibu. Kalau kita seperti saya nih sedang lain ya. Kalau salah aja bicara, nanti jadi kuliah, nanti banyak orang yang menyerang. Maka kenapa saya setiap kali ceramah selalu membuka kitab sebagai referensi untuk pertanggungjawaban. Kalau nanti ada orang menanyakan, apa referensinya? Nih kitabnya, tinggal kamu buka. Itu nama hari ngaji itu makin kitab kan dia salah dulu. Ya apalagi sekarang. Kenapa? Karena lisan ini betul. Jaga lisan kita. Tujuannya apa? Yang juaku khalqin minka, agar teman-temanmu, saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu selamat dari ucapanmu. Eta nu anu sateu. Benar tidak? Zikir, ngaji, lisanmu dijaga, tungtung nama, ladang zikir, ladang salat dipakai nebus kesalahan-kesalahan kita kepada kita sendiri. Ini maka akan di akhirat nanti ada golongan yang muflis. Siapa itu yang muflis? Bukan tidak punya uang, tapi uangnya habis untuk membayar hutangnya. Bukan tidak punya pahala sholat, pahala ngaji, pahala zakat, akan tetapi semua itu habis untuk menebus kesalahan-kesalahannya kepada saudara-saudaranya. Nah maka jaga lisan kita. Maka Rasul menganjurkan makana yu'minillah wal yawmil akhir wal yaqul alias, ketika kamu tidak bisa berbicara yang baik, yang menyenangkan orang, menyenangkan hati orang, lebih baik kamu diam, lebih hari repek. Jadi tidak, ya tante aturnya kamu. Itu berapa sok otomatis. Gibahnya jenis dan karakter. Apa itu gibah? Gibah itu apa itu? Gibah itu menceritakan seseorang di belakangnya, yang diceritakan kekurangannya itu dosa. Oh, misalnya ibu datang ke undangan, panggil sama teman, aku udah berundangan, aku belum. Dengar, itu hiasannya hebat, bagus, pengantinnya hebat, masih muda-muda, cuman saya makanannya gak enak. Itu kan, itu gibah. Itu kadang-kadang kita relate dengan itu. Makanya perlu kita bertobat kepada Allah. Yang paling sulit dosa sesama itu, kalaulah ucapan itu terdengar sama orang yang kita ceritakan, ya, maka kita harus istighfar. Artinya minta halal, minta maaf. Allah tidak akan mengampuni dosa gibah sebelum kita ikhlas minta maaf kepada orang yang pernah kita ceritakan. Mantap berat dosa lemah. Ya, berat bertanggung jawab finana. Makanya kita mah jangan. Kalau ada orang yang menceritakan aib kita, biarin saja. Itu buat tabungan pahala nanti. Ya, ini diceritakan dalam salah satu kitab. Jadi di salah satu kitab diceritakan, kalau nggak salah di kitab Dr. Sihir, ada seorang perempuan. Ini seorang perempuan itu perempuan pezina, dan sudah dikenal bahwa itu adalah seorang perempuan pelacur. Sampai si perempuan itu diceritakan di setiap RT, RW, lurah sampai kecamatan. Tahu itu satu kecamatan. Cuman si perempuan itu tidak mengelak, mengakui, iya betul saya itu. Saya mengakui saya terima, saya itu berzina. Ternyata si perempuan itu wafat. Dan sesudah wafat, dimimpikanlah oleh seorang solihin.
Si orang soleh ini kaget, loh kenapa kamu ada di surga? Ditanya kenapa kamu ada di surga? Kan kamu itu berzina, betul. Kenapa kamu masuk surga? Saya mendapat rahmat Allah. Dari hasil apa? Karena dosa-dosa saya, dosa zina saya habis semua, diambil sama orang-orang. Kata bapak diceritakan, dosa dicopotan pun ngomongkan. Akhirnya beak, aku kusalamu rumah. Nurut kisah kita, ya, maka jaga lisan. Maka ketika kita bisa menjaga lisan, wa anta tanzu min azabillah, maka kamu akan selamat dari azab Allah. Jadi kalau kita ingin selamat, jaga lisan. Itu kita mengharapkan selamat dari siksanya Allah, tapi tidak menjaga lisan, maka jaga lisan. Yang ketiga, wasiat yang ketiga, shaddiq rabbaka. Kamu harus yakin kepada Tuhanmu, kepada Allah, atas apa? Bima wa'adaka, atas segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah. Itu harus yakin atas janji Allah. Dari urusan apa? Minar rizki, dari urusan rizki. Jadi kita harus yakin atas janji Allah, ya, bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap makhluk yang hidup itu semua diberikan rizki oleh Allah. Maka jangan takut kehabisan rizki. Ya, kita mah kadang-kadang kasihanan dia rezeki batur teh. Boga budak ngesrata gede siun kami akulah. Leutik keneh geus dikawinkeun. Padahal bejeuna nuntut ilmu. Betul kan? Itu orang-orang begitu. Padahal setiap orang yang lahir ke dunia ada rezekinya. Makanya jangan takut kehabisan rezeki, jangan takut rezeki kita diambil orang. Walaupun usahanya sama, tetap rezekinya sudah ditentukan Allah. Yang kadang-kadang bikin kita ribut, stres, itu sok mikiran wawun. Benar kan? Yang bikin stres itu memikirkan sesuatu yang tidak ada. Padahal syukuri saja yang ada, nanti yang tidak ada akan datang. Itu namanya konsep syukur. Tuh, jadi bersyukur we, alhamdulillah. Urang boga salaki goreng, we, alhamdulillah. Syukuri, tong ningali salaki batu nu kaseh. Benar ya? Syukuri we. Ari disyukuri mah dikeureuyeun nya. Nu penting mah nu sadayana hirupna bahagia. Da belum tentu bahagia, boga salaki ganteng teh belum tentu. Capek hati punya suami tampan, ya. Punya suami tampan dan mapan itu capek. Benar. Ya, makanya meninggalnya punya suami biar tak tampan, yang penting mapan. Benar tak, Bu? Kan itu anak-anak juga yang saya seperti itu. Kalau yang tampan bikin sakit hati. Setiap keluar rumah suaminya dicintai orang, kan stres karena sirah. Tinggal awewe bogoh melarang dulu oke. Ya, coba boga salaki goreng keluar di mah kemelar. Maka syukuri. Nah, maka rezeki ini sudah ditentukan Allah. Maka dalam kitab Minhajul Abidin itu ada istilah rezeki itu dibagi 4. Ada yang disebut dengan rezeki maksud. Rezeki maksud itu rezeki yang sudah ditentukan Allah bagiannya. Ya, sudah ada bagiannya. Itu rezeki maksud, tidak akan tertukar sama orang lain. 2, yang namanya rezeki makhluk. Apa itu rezeki makhluk? Rezeki cuma akuan saja. Rezekinya diakukan. Nominal uangnya ada, ya, kendaraan punya, rumah mewah, tapi itu cuma akuan saja, dia tidak pernah
tarik mamluk. Rumahnya mewah, ya ruangannya ber-AC, tapi tidak pernah dinikmati. Kenapa? Seumur-umur dia dirawat di rumah sakit. Yang menikmati siapa? Pembantunya. Nah itu rezeki mamluk. Macam orang Sunda mari itu apa lu tutup, tidak nikmat. Lu hayam itu ya. Lamun tutup, benar butuh duit, butuh kendaraan, butuh rumah, nah itu. Yang ketiga ada rezeki, namanya matmun. Apa itu rezeki matmun? Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah sesuai usianya, sesuai kebutuhannya. Kalau usia ibu 60 tahun, 60 tahun jatah rezekinya. Kalau sudah meninggal, habis rezekinya. Itu matmun, sudah dijamin, dia harus takut. Ya. Ada rezeki yang disebut dengan mau'un. Apa itu rezeki mau'un? Rezeki mau'un diberikan kepada orang yang takwa. Ini yang luar biasa. Jadi Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki di luar sangkaan dan dugaan. Nah, ini dipentak kurang. Makanan penting mah tuh, ya butuh, ya gitunya. Karena rezeki sudah ditempatkan Allah. Hatta takuna mu'minan, sehingga kamu beriman kepada Allah. Karena kadal fakri ayyakuna kufron, ada kalanya kefakiran membawa kekufuran kalau tidak dilandaskan, tidak disarkan kepada ketauhidan. Tentang loba ustaz para siate bu, loba ustaz para siate lain parabut pendapat, parabut pendapatan. Loba ustaz kan? Ya parabut pendapatan lain parabut pendapat, pendapat sarua imam pendapatan. Itu beda imam loba, mana nama imam itu kan para siate teh. Itu nya aya imam loba itu sarua pan parabut alas. Para rumum tahu lah orangnya, tidak boleh seperti itu. Urusan rezeki biar saja, karena sudah ditentukan Allah. Datang mentah yang loba yang barokah. Ada sebut. Tahu barokah itu apa? Seetik mani loba. Salah itu mah seetik mani lobanya sama. Seetik mani loba walatra itu barokah. Seetik mani lobanya sama, di mana ayah sesana tadi bikin barokah. Udah dibagikan gitu kan, ayat rezeki teh keluarkan. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita agama. Karena kan ada resep. Ini ada resep. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa yang menginginkan kasabnya itu bagus, bisnisnya lancar. Ini resep bagi orang-orang yang suka bisnis nih, ya. Yang pertama itu sebenarnya ada 5. Kita ambil satu saja. Yang nomor 3 apa? Yang harus kita amalkan. Niat usaha itu ya linafsihi wa iyalihi wa ikhwanihi wa dinihi. Ketika kita bisnis, niat dalam hati kita mencari keuntungan, hasil bisnisnya bukan untuk kita saja, ya sesudah kita untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk agama, itu kan. Jadi istri dulu pertama. Itu kenapa? Karena kan istri yang mendoakan, betul kan? Di balik kesuksesan ada istri yang mendoakan. Hebat tuh, makanya ke istri heula. Mantap boga duit teh bikin ka pamajikan. Bukan duit dulu we. Pamajikan teh gosok naongannya. Naongan dompetna ditempok, naongan tabunganna gede dari beri mentara. Akorek kalau gitu. Jadi kalau Allah mau ditambahan rezekina, mantap dina bulan Muharram kan, walaupun hadis Nabawi jadi gitu kan, barang siapa yang memberikan nambah belanja untuk istrinya, nambah duit lagi maksudnya, maka Allah tambah lagi berkah rezekinya. Eta. Jadi resep dalam yang barokah istri utamakan. Ya, terus satunya ibu-ibu. Jadi bukan duitnya ke istri yang sehari
Ada nembong na bu, nembong na alus ahlak mah diukur dikeluarkan bu. Gara sok sanaos abdi tukang ceramah. Lamun ibu ningali bojo abdi goreng bisa kena tadi rawat, Pak Ustaz ngumpul. Cuma majikan gitu. Kira-kira ibu mau cari sana abdi. Mau. Namun sebabnya teu bisa nyentohan. Tah jadi kurangnya teu bisa nyentohan. Biar istri kita nurut sama suami, suaminya harus berikan contoh yang baik. Ucapannya lemah lembut, peka. Jadi suami teh kudu peka. Artinya apa? Kan bukan rasa. Artinya apa? Peka kana rasana. Kalau ningali istri teh norma hareng, kerau, cangkel, izin. Berat penyakitna bawa ka rumah sakit. Teu kudu dipenta wae. Benar kan? Cuma kadang-kadang hari bapak nomor kering teribu apa ke rumah sakit gini dari ibu mah kering salah ini ngaji tau gue terus nama cek ikutnya mana kibir urutan gitu kan mana kibir urutan pemajikan gitu mah anggar jadi karunyanya tapi dasar laki abi antara mana kibir anggar itu aja gitu. Jadi suami itu sok manakib itu bisa jadi contoh. Itu pun sebaliknya ibu itu jadi contoh kan takut. Ya mau aneh manakib. Ya sudah. Iya betul. Ibu-ibu itu kan ibadahnya itu yang nilainya besar pahalanya satu. Ini sebanding dengan jihad apa? Melayani suami. Itu sama pahalanya dengan jihad. Supaya salah kita layani. Dan dia mau poin minggu suami pulang di telepon ya kalau mau makan telurnya di kulkas masak sendiri saya lagi senang ibu mah itu tapi ya mah ibu-ibu insya Allah dasar oleh karena berangkat ke toiletnya tapi yang segalanya alhamdulillah dan itu kita penting kamu ngaji tekannya nyinya hoel. Yang keempat, wasiatnya yang keempat, ista'id lil mauti. Ista'id lil mauti, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Apa yang disiapkan? Hatta la tamutu ghafilan. Jangan sampai kamu ketika ajal itu datang dalam keadaan lupa kepada Allah. Itu wasiatnya. Jangan sampai nanti ketika menjelang sakaratul maut kita lupa kepada Allah. Yang lupa bukan akalnya, bukan artinya hatinya tidak ingat Allah. Karena ketika hati kita tidak ingat kepada Allah itu namanya goplah. Ya, goplah itu lupa. Banyak ustaz pada kajian diartikan lupa karena otak ini salah. Dan ini mah sudah jelas al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kalau ibu lupa pasti ke sini. Kan Allah suruh mengingat bukan dengan akalnya tapi dengan hati. Nah ini makanya hati yang tidak dikir, kolbu yang tidak terisi dengan dikir, atau hati yang belum diisi dengan dikir, itu namanya lupa. Karena sudah diingatkan, cuman lupa. Kapan diingatannya? Dulu waktu di alam ruh ditanyakan ruh kita semua. Allah bertanya kepada seluruh para ruh yang ada di alam ruh. Alastu bi rabbikum, wahai para ruh, kata Allah, apakah benar aku ini Tuhanmu? Maka ruh kita semua termasuk ruhnya Fir'aun menyatakan qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Rabbku, kata ruh-ruh kita semua ini. Cuman ketika di dunia kan lupa deui. Leres teu? Poho deui. Maka lamun poho kudu diingetan deui. Tah ngingetan teh tauqid eta teh.
dengenakeun ulah riwayat nu can talqin mah salatna ge poho. Terus maca Quran poho, salat poho, zakat poho, anu poho ngaranna ngalin. Itu maka kenapa Rasulullah diutus ke dunia? Kan tujuannya untuk mengingatkan kembali ruh itu. Makanya pertama Rasul mengajarkan itu, ayat yang pertama datang kepada Rasul itu Iqra. Itu kan? Sampai Rasul bertanya kepada Jibril, mana Iqra ya Jibril? Apa yang harus dibaca? 3 kali Rasulullah. Mana Iqra ya Jibril? Mana Iqra ya Jibril? Kenapa Rasulullah baca tidak ada tulisannya? Bismi Rabbi, dengan satu nama Tuhanmu. Itulah kalimat yang dimasukkan ke dalam kalbunya Rasulullah, dan Rasulullah memasukkan kalimat itu kepada para sahabat. Maka sahabat semua ditalkin. Itu jadi cari talqin mah eta teh goplak. Poho kene. Ayo poho teu eling. Ayo jelema teh eling ditanya teu ngajawab. Betul kan? Orang yang enggak sadar ditanya enggak jawab. Tapi kalau orang yang sadar pasti jawab. Apakah Allah bertanya? Bertanya. Allah setiap detik bertanya. Tapi enggak kedengeran. Ya mungkin telinga kamu yang tuli. Tapi gak kelihatan mata kamu yang buta. Masa Allah bertanya dekat kuping? Benar tuh? Bagi orang yang hatinya hidup terdengar pertanyaan Allah. Mana pertanyaan Allah? Kan Allah di dalam Al-Quran Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Allah memperlihatkan ciptaannya. Ini pertanyaan semua ini. Ya, maka kita diberikan panca indera, mata, telinga, hidung. Itu kan panca indera. Untuk apa? Untuk menjawab. Coba kalau kita melihat ciptaan Allah, ya, terus hati kita hidup, akal akan bertanya, kan akal ditugaskan untuk berpikir. Akal untuk berpikir. Itu di dalam Al-Quran ada pertanyaan, man khalaqas samawati wal ardh? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Semua orang kalau jawab dengan lisan pasti sama, Pak. Benar kan? Kalau ditanya, tahu ibu lah ditanya, orang non muslim ditanya, Bang, siapa yang menciptakan alam ini? Ya Tuhan, mereka nggak tahu. Benar kan? Itu kan pertanyaan karena terdengar oleh telinga secara dohir. Allah bertanyanya bukan dengan suara. Pertanyaan Allah bila sautin wala harfin, memakai suara jeung huruf. Pertanyaan Allah mah lain makhluk. Cuman kita yang punya hati sadar bahwa Allah sedang bertanya. Makanya menggunakan akal dan pikiran itu untuk digunakan. Coba ibu, saya kasih contoh. Ibu datang ke Pangandaran. Datang ke Pangandaran melihat indahnya laut. Terus akal ibu bertanya, siapa yang menciptakan seindah sehebat ini laut? Hatinya menjawab siapa? Ayah dari hati. Ayah dari hati. Jadi nama saya hobian, maka dia sudah mana-mana kan tinggalin nanti di dena rasa. Eta ngajawab karena kabeh pertanyaan Allah kajawab kuhatena. Maka ininya tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sitina sanatan. Bertafakur 1 jam akan membandingi ibadah 60 tahun. Kenapa? Ngajawab pertanyaan Allah. Berarti lo mencari ayat talqinan, maca ditalqin jadi rukun berarti toreken. Loloken, kan sok dibaraca ku teh. Mata buta kamulihan karuna ieu bener. Eta mah basiro hate rasa. Kartosnya, ya udah jadi ke hartos orang diajar dikit di baheula tapi jangan dikeneh di kadinya. Itu kan. Tamaka ketika pertanyaan Allah di dunia dijawab kudu kurang tuh, kan sub teh kabarnya ditanya deui lain. Terus kan ketika di yaumul
bahas dibangkitkan dari kubur, itu kan ditanya lagi. Yang ditanya apanya? Ruhnya. Maka ruh yang di dunia menjawab pertanyaan Allah, maka ketika masuk ke barjah Allah pun bertanya, spontan ngajawab di dunia ini. Maka ketika pertanyaan itu sudah dijawab, maka alamat kita akan selamat. Ditanya ke malaikat, bisa nggak jawab? Semuanya dijawab dengan keyakinan, ketauhidan, ya. Maka cik malaikat, kanaumin arus, silahkan kamu tidur menunggu kiamat seperti tidur orang yang sedang pengantin baru. Nikmat ibadahnya, untuk kesel, untuk lila. Tapi lamun pertanyaan kita bisa nggak jawab dan tengah jawab di dunia kene, oke, rek mah nggak jawab itu. Terus tengah jawabnya mah akhirnya mana buka udah tengah jawab la adri yu'adibunahu, disiksa eta si mayit tapi ka mana yaumul kiamati, tapi ka poe kiamat namana adam kubur. Itu ayeuna perbuatan, kapan perbuatan oke Bu, bisa halus perbuatan lamun aya elingan, bisa goreng perbuatan lamun eueuh elingan. Tadi ge salat ge geuning ari teh eling mah bisa jadi goreng. Dan sebabna kapan kalimah la ilaha illallah anu nepi ka Allah teh kana teh ceuk Allah dina surah Ibrahim. Sok dibaca urang kan, kalimatut thayyibatin kasajaratin, kalimat thayyibat seperti tangkal asluha sabil wa farwa sama tangkal dan bumi ujungna ka langit. Ilaihi yasadul kalimut thayyib, nepi na eta kabeh amal urang teh yarfa'u nepi ka Allah teh la ilaha hatena tubuh Allah tubuh la ilaha illallah ku nepi ibadah. Kartos pesan kena sabari kita opat hiji deui capur di kantamat kan sok ditagi geus poho deui gitu judulna. Yang keempat, yang kelima, bener kamu ditagi kira itu apa? Yang kelima, uzkurullaha. Nah, yang kelima, uzkurullaha katsiran haitsu ma kunta. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hai sumakunta, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Perbanyak zikir kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika kita maksiat, berzikir melalui pintu tobat. Betul ya? Ketika kita mendapat kebahagiaan, berzikir melalui pintu syukur. Itu Bu. Jadi zikir mah sok ke neraka gitu mah yang hati lima eureun di neraka naon. Maka Allah lebih resep ka jelema neraka. Allah itu sangat senang kepada orang pendosa. Bari pendosa itu mengingat Allah, sadar gitu, eling itu daripada tukang ibadah geus poho ka Allah. Kan lebih celaka. Ayo tukang ibadah poho ka Allah seperti apa? Orang beribadah, rajin sholat, rajin puasa, mengamalkan amalan yang lain, cuma lupa dalam dirinya bahwa dirinya melakukan itu semua adalah kuasa Allah. Itu sombong namanya. Ya, jadi orang sadar itu mengakui bahwa semua yang dilakukan kebaikan bukan kita, hakikatnya Allah. Nah, lawan sombong adalah tawa. Maka uzkurullah subhanahu, perbanyak zikir kepada Allah, karena inna dzikra afdhalul ibadah. Sesungguhnya zikir itu sebaik-baiknya ibadah. Kenapa kok diukur sebaik-baiknya ibadah bukan sholat? Betul, kan sholat ada waktunya. Sholat ada waktunya, betul. Puasa ada waktunya, zakat ada waktunya, haji ada waktunya, zikir tidak ada waktu. Ya, zikir tidak ada waktunya. Zikir kalbu tidak ada waktunya. Rek di jero WC ge kudu elingan. Ulah ieu tuh urang cenah di jero WC kudu eling. Kumaha kudu eling? Atau kumaha kudu ngawar jeung jawaran? Oh, bener. Tapi itu ari apik dina syariat dengan di hakikat sok salah artiana. Jadi kalbu tidak boleh lepas, harus tetap diisi dengan zikrullah. Hatta takuna muhsanan, sehingga kamu bisa terjaga dari apa? Min jami' sayyi'at, dari setiap keburukan-keburukan. Tuh, maka ketika kita berzikir dengan zikirnya yang kontinu, tidak pernah putus, terus diisi
petak tawaju sing lila tawaju teh cuma tawaju sabudung langsung keret dan tukang PS makin tuh dilakuin tawaju teh culak cilung lila tawaju tehnya sok sing lila musik nam sebabna sabab ketika orang ucapkan la ilaha illallah ieu geus ngeusi 7 latibah maka nanti kita kudu nepi kudu ngahiji jeung kuritna jeung dagingna jeung suratna jeung sungsumna jeung getihna ngahiji tadzikir teh maka cek Allah haramun haram disentuh narakana oge bae Allah rahmat gitu tah kartosnya gitu ya sing kartos dan seketika bisa dayana kemarin itu sekartos kartos ngaji malam mungkin sekartos tengah hartos dan ditungguin dia dan seketikanya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan barokah wa tasimu bihamdillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.